Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Stefani Veronica dari Kimia C, FPM Kopi 2021. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Daris Hardianto selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Makan Terhadap Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus. Nah, alasan saya dalam mengambil judul ini karenanya adanya fenomena yaitu perubahan pola gaya hidup dan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia diduga sebagai hal yang melatar belakangi prevalensi penyakit tidak menular sehingga kejadian semakin bervariasi. Selain pola gaya hidup, adapun pengaruh dari faktor lingkungan yang tidak sehat menimbulkan berbagai macam gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah melebihi normal yang dikenal sebagai diabetes mellitus. Berdasarkan survei dari perusahaan asuransi grup yaitu AIA Group 15 negara di Asia Pasifik mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi terendah dalam penerapan pola hidup sehat. Dan berdasarkan data dari WHO, Indonesia menempatkan posisi keempat tertinggi dengan jumlah penderita penyakit diabetes sebesar 8,6%. Pengertian dari diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit metabolik yang diletupkan dengan berbagai faktor, yaitu faktor genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup. Diabetes mellitus juga suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan karakteristik hiperglikemia karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pola makan dan terhadap kadar gula darah penderita diabetes, yaitu mengetahui gejala-gejala awal, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit diabetes mellitus, serta hubungan kadar gula dalam pencegahan dan pengendalian, yaitu dalam pengaturan pola makan dan kegiatan aktivitas fisik supaya kadar gula dalam darah dapat dikendalikan. Adapun kajian teori yang berkaitan dengan variabel pada penelitian saya, yaitu diabetes mellitus. Menurut Suyono, diabetes mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul pada diri seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar gula darah yang diakibatkan kekurangan hormon insulin baik absolut maupun relatif. Diabetes mellitus terdiri dari berbagai jenis. Menurut Nia dan Yanti, diabetes mellitus terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah diabetes tipe juvenil dan yang kedua adalah diabetes tipe dewasa. Diabetes tipe juvenil ini biasanya dijumpai pada anak-anak dan dewasa muda yang ditandai dengan kelenjar pankreas yang tidak mampu membentuk hormon insulin, sehingga dalam pengobatannya adanya suntikan hormon insulin dari luar. Sedangkan yang kedua, diabetes tipe dewasa yang biasanya dijumpai pada orang dewasa. Nah, tipe ini ditandai dengan kelenjar insulin yang masih mampu memproduksi hormon insulin. Hanya saja jumlah yang dibutuhkan tidak cukup untuk memenuhi keperluan tubuh. Tanda dan gejala seseorang terkena diabetes yaitu mudah lelah, luka sukar sembuh, nafsu makan bertambah, adanya rasa gatal pada tubuh, kesemutan, pandangan kabur, dan sering buang air kecil terutama pada malam hari. Variabel selanjutnya yaitu pola makan. Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Secara umum, pola makan memiliki 3 komponen, yaitu jenis makanan, frekuensi makan, dan jumlah makanan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan desain dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola makan, sedangkan variabel terikat yaitu kadar gula darah. Partisipan yang merupakan responden dengan rentang usia 40 tahun ke atas berjumlah 5 orang yang merupakan penderita diabetes di Perumahan Permata Balaraja. Instrumen yang saya gunakan adalah
berupa wawancara yang mengambil data-data mengenai hal apa saja yang terkait dengan pengaruh pola makan terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes. Yang pertama, mengenai gejala-gejala penyebab diabetes mellitus. Tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya gejala-gejala penyebab terjadinya diabetes mellitus dengan disertai lama waktunya para partisipan terdiagnosa diabetes dan umur mereka pada saat ini. Terlihat bahwa umur mereka pada saat ini rata-rata sudah di atas 45 tahun. Ini menunjukkan bahwa memang ini merupakan salah satu resiko seseorang terkena diabetes, yaitu umur mereka di atas 45 tahun. Tetapi nyatanya dalam data yang diperoleh terdapat beberapa partisipan yang memiliki waktu yang sudah cukup lama terkena diabetes. Dalam hal ini pasti adanya faktor yang mempengaruhi partisipan tersebut terkena penyakit diabetes. Beberapa partisipan mengatakan mereka terkena diabetes karena adanya faktor keturunan, dan beberapa partisipan lainnya mengatakan mereka terkena diabetes karena kurangnya pengaturan pola makan. Seperti yang kita ketahui, faktor keturunan memiliki potensi yang sangat besar karena orang yang memiliki riwayat keturunan penderita diabetes lebih beresiko dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat diabetes. Sehingga hal ini merupakan penyebab seorang terkena diabetes. Selain itu juga kurangnya pengaturan pola makan juga menjadi pemicu terkenanya diabetes. Data selanjutnya yaitu gejala-gejala awal penyebab diabetes mellitus. Terlihat di antara semua partisipan memiliki gejala-gejala awal saat mereka terkena diabetes mellitus, seperti sering mengantuk, mudah merasa lapar, sering merasa haus, badan lemas, dan sering buang air kecil. Dari sinilah kita dapat mengidentifikasi jika seseorang terkena diabetes mellitus dengan adanya gejala yang ada. Tabel tersebut menunjukkan faktor-faktor penyebab penyakit diabetes mellitus, yaitu faktor pola makan, faktor keturunan, indeks massa tubuh, dan aktivitas fisik. Yang pertama adalah pola makan. Dilihat dari tabel, semua partisipan sudah baik dalam pengaturan pola makan setiap harinya. Mereka menjaga pola makan mereka dengan memperhatikan jumlah, jenis, dan komposisi yang mereka konsumsi setiap harinya. Faktor kedua yaitu faktor keturunan. Dilihat dari data yang diperoleh, terlihat bahwa 2 partisipan terkena diabetes karena adanya faktor keturunan, dan 3 di antara partisipan lainnya terkena diabetes karena kurangnya pengaturan pola makan yang baik dan benar. Yang ketiga adalah indeks massa tubuh atau disebut dengan IMT. Dalam data terlihat rata-rata IMT setiap partisipan termasuk kategori obesitas. Dalam hal ini IMT sangat mempengaruhi penyebab seseorang terkena diabetes akibat berat badan yang melebihi obesitas atau kegemukan. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Dilihat dari data yang diperoleh, 3 partisipan sudah melakukan aktivitas fisik yang ringan, seperti jalan-jalan santai, jogging beberapa putaran, dan senam ringan yang mereka lakukan. Ini menandakan adanya usaha pencegahan yang dilakukan oleh partisipan. Sedangkan 2 partisipan lainnya tidak melakukan aktivitas fisik dikarenakan rasa malas atau tidak ada waktunya dalam melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, membahas hubungan kadar gula darah dalam pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Tabel ini menunjukkan data berupa hasil kadar gula darah saat pengecekan, pencegahan yang dilakukan dalam pengaturan pola makan dan aktivitas fisik yang dilakukan, serta pengendalian yaitu berupa obat-obatan yang dikonsumsi guna untuk mencegah peningkatan kadar gula darah pada tubuh. Data yang ditujukan terlihat bahwa pada saat pengecekan, kadar gula pada setiap partisipan di atas 180 mg per desiliter. Hal ini merupakan salah satu
faktor penyebab seseorang terkena diabetes mellitus. Dalam tabel pencegahan, indikator yang diambil adalah pengaturan pola makan dan olahraga yang dilakukan setiap partisipan. Dalam pengaturan pola makan, terlihat semua partisipan telah baik mengatur pola makan mereka dengan mengonsumsi dalam jumlah sedikit, terutama karbohidrat, dan memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, aktivitas fisik yang dilakukan beberapa partisipan telah baik. Ini menandakan adanya kemauan dalam pencegahan supaya kadar gula darah tidak meningkat. Selain pencegahan yang mereka lakukan, adapun pengendalian berupa mengonsumsi obat-obat yang berasal dari dokter dan obat-obat tradisional. Dalam hal ini menandakan bahwa setiap partisipan memiliki rasa dalam melakukan pencegahan dan pengendalian supaya kadar gula dalam darah setiap partisipan tidak mengalami peningkatan. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh pola makan terhadap kadar gula darah diabetes mellitus. Yang kedua, manfaat mengetahui faktor-faktor penyebab penyakit diabetes mellitus sebagai tindakan dalam pencegahan tingginya penderita penyakit diabetes mellitus. Dan yang terakhir, manfaat mengetahui hubungan kadar gula darah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus sebagai pedoman untuk melakukan hidup sehat. Cukup sekian presentasi dari artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.